Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambuti, dalam Ngaji Seni Rupa. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Kali ini sahabat-sahabat, saya akan berbicara mengenai seorang tokoh. Saya memilih tokoh ini karena saya mengagumi tokoh ini. Kekaguman saya itu bukan soal subjektivitas, tapi betul-betul hasil pengamatan yang intensif ya dan terus-menerus yang saya amati sejak dekade 80-an. Kebetulan tokoh ini hidup di Surabaya, tokoh pelukis Surabaya, yaitu Teja Suminar. Tentu saya mengenal tokoh-tokoh yang lain seperti Pak Amang Rahman, lalu Pak Rudi Sbandi, Pak Uha Supono, ya, dan yang lain-lain yang saat itu tahun awal dekade 80-an itu para senior pelukis Surabaya yang memberikan didikan kepada saya, ya, karena elan vital dalam kreativitasnya masing-masing memiliki keunikan sendiri-sendiri. Nah, bicara dengan ini tokoh satu ini, Pak Teja Suminar, saya memanggilnya Pak T. Ini tokoh yang inklusif, ya. Ya, tokoh yang terbuka dengan siapapun, ya, terbuka berbicara, terbuka ketika beliau berkarya bisa dilihat oleh siapapun, apalagi karena Pak T itu juga berkarya di luar studio, terkenal on the spot painting. Nah, Pak T adalah seniman Surabaya yang melakukan hijrah kreativitas ke Bali, ya. Saya sebut hijrah kreativitas ke Bali karena begitu tinggal di Bali itu nyata-nyata Pak T telah banyak mengeksplorasi, ya, seni lukisnya itu dengan penuh vitalitas, ya. Jadi seperti halnya juga Pak Oha Supono. Jadi Pak Oha Supono juga saya sebut hijrah kreatif ke Bali, ya, dalam rangka mengambil suatu tempat yang dinilai dapat merangsang elan vital kreativitasnya itu. Nah, maka dua tokoh ini, tokoh Surabaya ini yang setidaknya bisa kita lihat membuktikan dalam sejarah perjalanan kreativitasnya, ya, bahwa Bali memang nyata-nyata memberikan satu tempat yang bisa merangsang tumbuhnya kreativitas yang terus-menerus. Kita tahu bahwa banyak seniman seniman Indonesia yang hijrah ke sana. Ya, tentu dengan motifnya macam-macam. Hanya hijrah sekedar mendekati pasar, mendekati kolektor, mendekati turis dan seterusnya. Tapi dua orang ini saya melihat tidak semata-mata itu. Kalau andekan itu hanya dampak. Tetapi saya kira dengan melihat karyanya, saya yakin dua tokoh itu memang dalam rangka untuk meningkatkan elan vital kreativitasnya. Ya, tidak hanya produktif, tetapi juga kreatif. Ya, tidak hanya kreatif, tapi juga inovatif dalam hal teknik, juga dalam hal representasi visualnya. Pak Teja adalah seniman yang lahir di Ngawi tahun 1936, tepatnya tanggal 16 April, dan dia secara akademik pernah mendapatkan pendidikan di Akademi Kesenian Surakarta, ya, antara tahun 1959 sampai 1961. Nah, setelah itu beliau malang melintang kemana-mana, pameran tunggal dan seterusnya, sampai kemudian hijrah ke Bali itu. Nah, saya akan melihat Pak Teja dalam perspektif kreativitas. Pak Teja adalah seniman yang memilih jenis karya yang tidak banyak diambil oleh pelukis, terutama di Indonesia ini. Yaitu apa? Sketsa. Kita tahu drawing, sketsa, ya, pada umumnya di dalam perspektif seni rupa modern itu dianggap tahap awal, ya, prakondisi dari proses melukis. Tetapi di dalam perspektif hari ini, ya, seni rupa katakanlah seni rupa kontemporer yang berkembang sekarang ini, apa yang menjadi kategorisasi atau pikiran-pikiran, teori-teori, wacana-wacana seni rupa modern sekarang ini sudah mencair. Ya,
pengetahuan tentang trikotomi seni rupa modern, misalkan ada seni lukis, seni patung, seni grafis yang dulu seolah-olah sulit untuk dipertemukan, sulit saling dipersilangkan, itu sekarang sudah rontok. Teori itu sudah tidak berjalan di era sekarang. Ya, kemudian klasifikasi fine art dan applied art itu juga sudah rontok di era hari ini. Ya, jadi klasifikasi fine art yang di dalamnya juga ada trikotomi tadi, ya, itu juga sudah tidak berlaku. Bahkan dari sumbernya sendiri dari barat, ya, pandangan seperti itu sudah tidak bisa dipakai untuk memahami dunia penciptaan seni rupa hari ini. Karena itu kita tidak perlu lagi bersibuk-sibuk lagi membuat satu tahapan-tahapan atau klasifikasi yang justru menyulitkan cara kita melihat sesuatu secara otentik, ya. Karena biasanya kalau kita melihat sesuatu itu dibingkai oleh suatu pengetahuan. Dengan demikian kita melihat kesenian itu bersifat a priori, ya, a priori. Jadi a priori itu di dalam otak kita sudah ada teori, sudah ada pandangan-pandangan. Dengan demikian kita melihat sesuatu itu lebih melihat apakah sesuatu itu cocok dengan apa yang kita lihat, kita pahami, ya. Itu adalah pandangan a priori. Bukan sebaliknya, kita melihat sesuatu mestinya a posteriori. A posteriori itu artinya kita melihat, merumuskan sesuatu, memahami sesuatu berdasarkan pada saat kita melihat. Ya, kita langsung memahami sesuatu itu pada momentum-momentum yang langsung kita tangkap, ya, tanpa dikendalikan oleh seperangkat konsep yang bisa jadi mengganggu, ya, apa yang kita pahami. Nah, rupa-rupanya Pak T dalam hal ini itu menggunakan pendekatan yang a posteriori. Jadi beliau langsung masuk ke objek, ya, memahami realitas kehidupan secara langsung, yang saya anggap ini pendekatannya antropologis, karena memang seorang antropolog biasanya jarang sekali ada di dalam ruang kerjanya. Dia selalu masuk ke riset lapangan, ya, dan ini dilakukan Pak T, ya. Tetapi Pak T karena bukan seorang antropolog, tetapi cara melihatnya seperti seorang antropolog, ya. Dengan demikian hasil-hasil riset pengamatannya yang terlibat di dalam objek-objek sosial itu berupa sketsa. Nah, sketsa di sini adalah sesuatu yang otonom, bukan bagian dari tahapan melukis. Karena memang Pak T tidak melanjutkan menjadi sebuah lukisan yang full color, tapi dia yakin garis-garisnya itu adalah sebuah ekspresi untuk mengabadikan momentum-momentum keindahan dari objek yang diamati. Nah, kekaryaan Pak T itu dengan demikian menjadi sesuatu yang unik, yang personal. Dengan demikian sketsa Pak T itu sangat mudah dibedakan dengan apa yang dilakukan seperti Lim Kang misalkan. Kemudian bisa dibedakan dengan sketsanya IP Ma'ruf, Tholib Prasojo, kemudian Nyoman Gunarse, Fajar Siddiq, dan yang lain-lain, ya. Karena garis-garis Pak T ini adalah garis-garis yang punya daya hidup, yang merupakan ekspresi yang total dari seorang Teja ketika pemahamannya terhadap objek itu betul-betul dihayati. Nah, di dalam Pak T ketika berada di lapangan, maka Pak T itu seperti halnya seorang antropolog. Dia melihat, berdialog, ya, lalu bercengkerama di sana dengan banyak orang, karena Pak T hampir semuanya yang saya lihat karyanya itu melukiskan kehidupan manusia yang bergerak, yang dinamis, ya, yang kayak manusia yang terus-menerus bergerak, ya, berusaha, berupaya untuk melakukan apa saja dalam kehidupan ini, ya. Dia hampir saya jarang mendapati lukisannya beliau itu melukis alam benda atau benda mati, ya, tetapi dia selalu melukis kehidupan, ya, kehidupan rakyat bawah, ya. Bahkan Pak T juga tidak melukis wajahnya atau potret diri, ya. Andaikan ada mungkin sedikit, dan saya kurang mengetahui itu tentang lukisan potret diri. Tetapi kebanyakan lukisan-lukisan Pak T yang dipublikasi, yang dipamerkan,
itu adalah lukisan-lukisan rakyat, ya, lukisan-lukisan kerakyatan, lukisan-lukisan manusia bawah, ya. Juga jarang sekali atau mungkin tidak pernah, ya, beliau itu melukis middle class atau high class. Jadi cenderung melukis low class, kehidupan-kehidupan yang penuh dengan perjuangan hidup yang luar biasa. Di situ menjadi fokusnya seorang Teja Suminar. Nah, kemudian yang perlu kita catat lagi dari Pak T ini, beliau ke lapangan dengan pendekatan antropologis, lalu kemudian dia memilih objek dengan pertimbangan sudut artistik yang ingin diabadikan. Ya, tentu dalam kepentingan itu dia sedikit banyak mengondisikan bahkan melakukan reduksi, ya. Tidak semua objek yang dihadapi itu dilukis, tetapi dia betul-betul fokus pada objek yang menjadi yang dinilai, ya, yang dinilai memiliki karakter dan sudah mewakili suasana dari objek yang dilukis. Jadi dia memang juga melakukan reduksi dan dia juga mengondisikan komposisi yang dinilai artistik, ya, bukan semata-mata langsung melukis apa adanya di situ dengan komposisi yang asli ada di situ, tapi dia juga membuat satu penataan-penataan ulang sesuai dengan citra atau cita rasa estetik dan artistiknya Pak T di sini. Akibatnya menghasilkan sebuah lukisan yang memang luar biasa, kuat dalam arti visual dan juga kuat dalam arti makna, ya, yang terungkap di dalam lukisan-lukisan Pak T. Nah, kemudian setelah itu Pak T kemudian melukis dengan pilihan-pilihan peralatan yang memungkinkan untuk melukis secara cepat, yaitu dengan charcoal, dengan pensil, dengan watercolor, dengan tinta Cina yang saya kira ini luar biasa. Nah, di sini kita tahu bahwa Teja Suminar dalam hal ini memiliki sense of artistic yang kuat, ya, sense of object, ya, yang punya kelebihan menangkap karakter objek itu, ya. Dengan demikian apa yang dihasilkan Teja Suminar itu merupakan sebuah representasi dari penghayatan secara total terhadap objek yang dilukis. Nah, kemudian yang saya catat dari kreativitas Pak Teja Suminar itu adalah seniman yang inklusif, ya. Pak T itu dikenal inklusif, ya, orang yang sangat terbuka dengan siapapun, baik dalam hal bicara, dalam hal melukis, ya. Beliau sangat terbuka. Dengan demikian maka dia dikenal luas di Bali, ya. Dia dikenal luas dengan tokoh-tokoh pelukis Bali, ya. Maka dia pernah membuat suatu pameran yang mengejutkan saat itu, yaitu dia melukis tokoh-tokoh maestro-maestro seni Bali. Tidak hanya maestro seni rupa, tetapi juga seni pertunjukan atau tokoh-tokoh yang lain, ya. Itu dipamerkan secara tunggal, ya, dengan pendekatan antropologis, lagi-lagi pendekatan antropologis, karena beliau mengenal sosok itu, mewawancarai, mengenal tidak hanya 1-2 hari, tetapi betul-betul mengenal secara intensif para tokoh itu. Kemudian dia menangkap karakternya sehingga taksunya itu keluar, ya. Jadi spiritualitas kekasan manusia Bali yang sangat artistik, kemudian tradisinya itu tampak di situ, ekspresi tentang sosok itu betul-betul kelihatan dan keluar, dan itu yang taksunya itu sangat kelihatan di situ. Jadi ini catatan saya dari tokoh yang satu ini. Dengan demikian sketsa Teja Suminar itu sebuah capaian dari seorang Teja Suminar dalam perspektif seni yang otonom, ya, dan dengan demikian dia bisa dicatat sebagai seorang maestro sketsa seni rupa Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.